Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Ekawati dari program studi PGSD dengan NIM 8585011984. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas kuliah saya dengan praktikum berjudul Sistem Pencernaan Makanan. Apakah itu sistem pencernaan makanan? Sistem pencernaan makanan adalah sistem yang mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi untuk tubuh. Di dalam proses pencernaan melibatkan beberapa organ yang disebut dengan organ pencernaan. Apa sajakah fungsi dari sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan memiliki beberapa fungsi. 3 diantaranya adalah: 1, yaitu mengolah makanan menjadi zat yang dapat diserap oleh tubuh. 2 adalah menyerap nutrisi untuk energi, pertumbuhan, dan perbaikan tubuh. Yang 3 adalah mengeluarkan sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Apa saja juga organ-organ pencernaan yang termasuk di dalamnya? Organ pencernaan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus besar dan usus halus, dan terakhir adalah anus. Yang pertama adalah mulut. Mulut adalah proses awal terjadinya proses pencernaan pada manusia. Mulut merupakan organ pencernaan pertama yang terdiri atas gigi, lidah, dan air liur, di mana gigi berfungsi untuk mengunyah makanan dan menjadi halus. Kedua adalah lidah yang mengatur letak makanan, menelan, dan mengecap rasa. Ketiga ada air liur, di mana air liur ini berfungsi untuk membantu mencerna makanan. Setelah dari mulut, makanan akan melalui sebuah saluran yang disebut dengan kerongkongan. Kerongkongan itu tersendiri adalah saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dengan lambung, berfungsi untuk mengalirkan makanan yang telah dilumat dari mulut menuju ke lambung melalui gerakan peristaltik, berbentuk tabung dengan panjang 20 cm. Makanan yang berasal dari mulut kemudian melewati saluran kerongkongan akan menuju kepada lambung. Di mana lambung, makanan yang berasal dari kerongkongan masuk ke lambung, lambung akan menghasilkan getah pencernaan. Makanan diaduk dan dihancurkan dengan bantuan getah pencernaan tersebut. Getah pencernaan tersebut berfungsi untuk memecah makanan. Nah, dari lambung, makanan tersebut akan disalurkan kembali menuju ke usus halus. Makanan dari usus halus tersebut yang sudah berada di usus halus akan dicampur dengan getah pankreas dan getah empedu. Makanan yang telah tercampur akan diremas-remas oleh otot-otot usus. Setelah melalui usus halus, makanan tersebut yang telah diremas-lemas oleh otot halus akan memasuki usus besar, di mana usus besar tersebut bersambungan dengan usus halus. Permukaan usus besar disebut usus buntu. Di dalam usus besar terjadi penghancuran sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri pembusuk. Setelah melewati beberapa proses dari mulut menuju ke saluran kerongkongan, masuk ke lambung, kemudian masuk ke usus halus dan lalu ke usus besar, terakhir proses pencernaan makanan tersebut adalah pada anus. Anus adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan dan kotoran atau feses dari tubuh. Itu tadi adalah proses pencernaan makanan pada tubuh manusia, di mana terdapat gangguan-gangguan pada organ pencernaan yang mungkin bisa saja terjadi. Beberapa di antaranya adalah diare, sembelit, radang usus buntu, tifus, dan juga kolik. Nah, itu tadi adalah
penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai proses sistem pencernaan pada manusia. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan dan memperhatikan video yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.